Di akhir 2023 ini juga ada pengesahan RUU Kesehatan ya Pak Budi yang menuai pro kontra, sejumlah pasal diprotes terkait anggaran wajib kesehatan ini dihapus, kemudian nakes asing gitu ya Pak, terus kemudian juga ini khawatir ada kriminalisasi dokter, ditambah lagi belum ada insentif juga untuk kader-kader kesehatan yang belum masuk dalam undang-undang kesehatan, gimana nih Pak? Jadi ya, saya jawab satu-satu ya. Ya. Undang-undang kesehatan ini dibikin dengan menerima masukan dari semua komponen untuk memperbaiki dari yang lalu, karena ada yang 11 ya. Nah, misalnya cerita mengenai anggaran, itu rame. Nah, saya cerita, anggaran itu kan dipatok, berapa 10% kalau nggak salah, dari di nasional, 20% di APBD. Nah, saya lihat nih, anggaran di Indonesia ya, provinsi paling besar 5 ada di Jawa. Ya. Nah, nggak banyak orang tahu provinsi ke-6 yang paling besar itu anggarannya Papua. Papua itu lebih besar anggarannya daripada Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali. Lebih besar deh. Karena apa? Karena luas wilayah atau karena apa Pak? Karena memang ada anggaran khusus. Anggaran khusus ya? Termasuk anggaran kesehatan khusus. Nah, kalau kita lihat derajat kesehatannya, apakah Papua lebih baik dari Bali? Lebih baik dari Sulawesi Selatan? Lebih baik Sumatera Utara? Enggak. Padahal itu udah 20 tahun jalan. Saya kasih contoh kedua di level dunia. Spending kesehatan lah, bukan anggaran kesehatan. Sama kan belanja kesehatan. Amerika tuh paling tinggi. $11.000 per orang per tahun. Dikali 15. Ya. Itu outcome-nya 80 tahun. Ya kan orang belanja kesehatan supaya sehat, supaya umur panjang. Betul. Ada nggak negara yang 80 tahun? Ada, namanya Kuba. Belanjanya $2.000, seperlimanya Amerika. Seperlimanya. Atau kita lihat Singapura, lebih tinggi dari Amerika, 84 tahun, tapi belanjanya 2.800, lebih kecil lagi, hampir seper-6, seper-7-nya dari Amerika. Jadi itu menunjukkan sebenarnya besarnya anggaran malah berkorelasi negatif dengan derajat kesehatan. Itu sebab saya bilang, yang penting bukan anggarannya. Programnya dia jalanin apa? Dia dikasih anggaran pakainya buat ngecat pagar puskesmas, bikin apa kebunnya posyandu, ya itu kan nggak ada manfaatnya. Jadi yang penting memang program. Itu yang mengenai anggaran. Bilang mengenai inilah yang rame ya, dokter asing atau dokter diaspora yang masuk. Aku bilang, kita punya bayi lahir kan 4,8 juta. Itu 1/100-nya punya cacat jantung bawaan. Ada yang bolong, darahnya campur, segala macam, 48.000. 25% dari 48.000, jadi 12.000, itu namanya cacat jantung bawaan kritis. Dalam 1 tahun harus dioperasi, karena jantungnya bolong-bolong, darahnya nyampur. Kalau nggak dia mati, 12.000. Setahun kita bisa operasi 6.000, setahun. Nah, saya sempat tanya tuh ke ahli-ahli jantung, yang sisanya gimana? Tahu jawaban mereka? Jawabannya apa Pak? Seleksi alam. 6.000 bayi meninggal setiap tahun. GGPA cuma 300 yang meninggal. Ramainya bukan 6.000 bayi meninggal setiap tahun. Karena kita tidak punya dokter bedah jantung anak. Nah, saya sebagai Menteri Kesehatan punya pilihan. Saya diem aja. Selama ini kan kita diemin aja kan. Mati 6.000 kali 5 tahun 30.000. Begitu saya wafat kan ditanya sama malaikat, kamu lakukan apa aja sebagai menteri? Gitu. Saya punya opsi yang kedua. Saya percepat pendidikan spesialis bedah jantung, paling cepat kan 4 tahun gitu kan. Jadi selama 4 tahun meninggalnya 6.000, 24.000, berikutnya mungkin turun jadi 1.000, 25.000, turun tuh dari 36.000. Tetap aja ditanya. Atau saya punya opsi, saya panggil dokter-dokter asing untuk ngurangin kematian 6.000 itu jadi 2.000. Langsung tahun ini. Dan semua keluarga, ibu dan bapak yang tadinya nangis bisa tertawa. Karena anaknya tidak jadi mati. Opsi saya, saya kan pasti akan milih yang itu kan. Karena untuk menyelamatkan nyawa si anak dan tangisnya orang tuanya. Karena buat saya satu mati pun udah kebanyakan. Kalau bisa jangan ada yang mati. Mungkin tidak populer di dalam negeri, tapi itu kan menyelamatkan nyawa. Nah, itu contohnya beberapa hal-hal yang kita perlu jelaskan aja mengenai anggaran, mengenai dokter gitu ya. Itu perlu kita jelaskan.
Selain juga di booster tenaga-tenaga ahli dari Nah, dalam negeri gitu ya dokter Pak ya? asing itu nggak mungkin ada orang masuk ke sini terus-terusan. Ya, orang kan pasti rindu pengen balik ke Indonesia dan nggak mungkin kita bisa masuk yang banyak. Justru dengan masuknya ini pasti mereka hanya temporer aja. Kita bikin aturannya aja 4 tahun, 5 tahun. Masuk dulu, beresin dulu masalah ini, didik dokter-dokter Indonesia, kemudian dokter Indonesia masuk kan balik lagi. Dokter Indonesia bisa Ya, ya. yang jadi praktek itu di sini. Tapi kita nggak usah menunggu 6.000 kali 5, 30.000 bayi mati hanya gara-gara kita nggak mau panggil. Menurut saya beban buat saya sebagai regulator Menteri Kesehatan, udah mendingan saya dihujat, dibilang apa, nggak nasionalis apa, tapi oleh sekelompok profesi tertentu ya. Ya. Tapi saya menyelamatkan 30.000 bayi dan orang tuanya jadi tersenyum tidak menangis. Baik, opsi yang utama penyelamatan yang Nyawa, paling berarti. nyawa ya Pak ya.